Como cetak kemenangan bersejarah usai bangkit sikat Atalanta. Kesebelasan Como 1907 mengukir kemenangan bersejarah dalam laga Serie A Liga Italia pekan kelima yang berlangsung Rabu 25 September dini hari. Como yang belum pernah meraih kemenangan dalam 4 laga sebelumnya sempat tertinggal lebih dulu dari juara Europa League musim lalu. Davide Zappacosta membawa Atalanta memimpin pada menit ke-18, anak asuh CSC Fabregas kemudian bangkit. Dimulai dari gol Gabriel Strefezza pada menit pertama babak kedua yang menyamakan kedudukan, skuad Ilariani kemudian berbalik unggul ketika Sead Kolasinac mencetak gol bunuh diri pada menit ke-54. Keunggulan bertambah menjadi 3-1 setelah Aliou Fadera mencetak gol pada menit ke-58. Sebuah gol penalti dari Atalanta melalui Ademola Lookman pada menit akhir tidak bisa membatalkan kemenangan Como. Ini menjadi kemenangan pertama Como setelah promosi dari Serie B. Selain kemenangan perdana pada musim ini, hasil akhir yang diraih dalam laga tandang di Stadion Gewiss ini juga menjadi yang pertama dalam 21 tahun terakhir di Serie A, sebelum kemenangan bersejarah yang ditorehkan Emil Audiro dan kawan-kawan pada laga Selasa 24 September waktu setempat. Como terakhir kali menang di Serie A pada 2003. Como setelah itu jatuh terdegradasi ke Serie D karena dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi, klub yang kini disponsori perusahaan asal Indonesia tersebut untuk sementara menempati peringkat ke-15 dengan 5 poin dari 5 laga. Sebelum menang atas Atalanta, Como meraih poin dengan menahan imbang Bologna dan Cagliari. Sementara laga melawan Juventus dan Udinese berujung kekalahan. Cedera, Barella bakal absen pada 3 laga Inter Milan. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella dikabarkan harus absen di 3 pertandingan Nerazzurri berikutnya setelah mengalami cedera. Hal ini menurut jurnalis Sky Sport, Matteo Barzagli, bahwa Nicolo Barella akan melewatkan laga melawan Udinese, Red Star Belgrade, dan Torino. Nerazzurri secara resmi telah mengonfirmasi pemain berusia 27 tahun itu mengalami cedera otot rectus femoris di paha kanannya. Barella ditarik keluar lapangan pada babak kedua di laga derby Milan dan digantikan oleh Piotr Zielinski. Inzaghi menjelaskan bahwa dirinya terpaksa mengganti Barella karena mengalami cedera. Pemain berusia 27 tahun itu menceritakan hal ini kepada staf Inter saat berada di bangku cadangan setelah pergantian pemain. Barella telah menjalani pemeriksaan dengan staf medis Inter baru-baru ini, dan tes ini mengonfirmasi bahwa pemain berusia 27 tahun itu memang mengalami cedera pada otot rectus femoris di paha kanannya. Pemain internasional Italia itu akan menjalani tes lebih lanjut minggu depan. Namun sementara itu, Barella harus absen pada pertandingan Inter berikutnya melawan Udinese pada Sabtu 28 September. Dan kemudian Barella juga kemungkinan akan absen pada 2 pertandingan setelahnya, yakni menghadapi Red Star Belgrade di matchday 2 Liga Champions dan Torino di ajang Serie A sebelum jeda internasional kedua musim ini. Juventus semakin mantap untuk permanenkan Pierre Kalulu. Juventus dilaporkan semakin mantap untuk mengontrak Pierre Kalulu secara permanen dari AC Milan pada akhir musim. Sesuai laporan dari Tuttosport, via Radio Rossonera, Kalulu, yang dipinjamkan ke Juventus, telah menunjukkan performa meyakinkan meski sempat menjadi pilihan ketiga di daftar pemain incaran Juventus pada bursa transfer musim panas lalu. Keputusan AC Milan untuk melepas Kalulu ke salah satu rivalnya, Juventus, sempat menimbulkan tanda tanya besar. Namun, kombinasi beberapa faktor menjadi alasan di balik keputusan ini, cedera yang dialami pemain berusia 23 tahun tersebut, perubahan taktik di bawah asuhan Paulo Fonseca, serta ketidakjelasan mengenai peran Kalulu di tim menjadi pendorong utama di balik kepindahannya. Kalulu memulai karirnya di Juventus dengan sangat baik. Ia telah dimainkan baik sebagai bek sayap maupun bek tengah, dan selalu tampil solid dalam setiap kesempatan. Meskipun awalnya hanya menjadi opsi ketiga setelah Riccardo Calafiori dan Jean-Claire Todibo, Kalulu berhasil meyakinkan pelatih Juventus, Thiago Motta, untuk memainkannya secara reguler. Penampilan konsisten Kalulu ini membuat Juventus mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi pembelian dalam kesepakatan peminjaman. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, dikabarkan sudah menyiapkan langkah untuk membeli bek asal Prancis tersebut. Kesepakatan antara Juventus dan AC Milan mencakup biaya pinjaman sebesar 3,3 juta euro, dengan opsi pembelian permanen seharga 14 juta euro ditambah bonus 3 juta euro. Selain itu, Milan akan menerima 10% dari hasil penjualan kembali jika Kalulu dijual di masa mendatang. Keputusan Juventus untuk mempermanenkan Kalulu bisa menjadi keuntungan besar bagi klub, sementara AC Milan mungkin harus menerima penyesalan karena harus kehilangan pemain berbakat yang memiliki potensi besar. UEFA coret Stadion San Siro dari tempat final Liga Champions 2027. UEFA telah mengonfirmasi bahwa Stadion San Siro di Milan tidak akan dipertimbangkan sebagai kandidat tuan rumah final Liga Champions 2027.
Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan stadion legendaris tersebut. Seperti dilaporkan oleh calciomercato.com, keputusan UEFA ini berakar pada ketidakmampuan pemerintah kota Milan untuk memberikan jaminan bahwa San Siro dan sekitarnya tidak akan terdampak oleh proyek renovasi pada saat final berlangsung. Dengan rencana yang masih belum pasti terkait renovasi stadion, UEFA memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan mencari tempat lain untuk final UCL 2027. Karena pemerintah kota Milan tidak dapat menjamin bahwa Stadion San Siro dan area di sekitarnya tidak akan terpengaruh oleh pekerjaan renovasi selama final Liga Champions UEFA 2027, maka diputuskan untuk tidak memberikan final tersebut kepada Milan, bunyi pernyataan resmi UEFA. Awalnya, Milan dan Budapest menjadi dua kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions 2026 dan 2027. Budapest telah terpilih untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2026, sementara Milan tampaknya akan mendapat giliran untuk tahun 2027. Namun, masalah yang berkaitan dengan renovasi San Siro membuat UEFA menunda keputusan tersebut. FIGC diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait masa depan San Siro. Namun, dengan penolakan terhadap rencana renovasi yang diajukan oleh perusahaan konstruksi WeBuild, ketidakpastian seputar stadion semakin meningkat. Hal ini memaksa UEFA untuk membuka kembali proses penawaran untuk tempat final Liga Champions 2027. Penolakan terhadap rencana renovasi stadion oleh WeBuild menambah ketidakpastian seputar San Siro. Baik Inter Milan maupun AC Milan telah mengajukan rencana mereka masing-masing terkait stadion, tetapi belum ada keputusan pasti yang dibuat oleh Dewan Kota Milan. Superkomputer Opta prediksi Inter Milan raih Scudetto 2024 hingga 2025. Superkomputer Opta masih menjagokan Inter Milan mempertahankan gelar Scudetto pada musim 2024-25 meski baru-baru ini mereka kalah di laga Derby Milano. Corriere dello Sport melaporkan bahwa algoritma Opta Prediktor menghitung peluang Nerazzurri sebesar 77,65% untuk memenangkan gelar Serie A lagi musim ini. Di awal-awal musim, Nerazzurri telah kehilangan poin dalam beberapa kesempatan. Mereka bermain imbang saat bertandang ke Genoa dan Monza. Kemudian, mereka mendapat pukulan terbesar saat kalah dari rival sekota, Milan pada hari Senin lalu. Namun, itu bukanlah pukulan yang menentukan, karena musim baru di tahap awal. Para pesaing utama gelar seperti Juventus, Napoli, dan Atalanta juga telah kehilangan beberapa poin di awal, dan rival sekota Inter, yakni AC Milan juga mengalami nasib serupa. Inter kini hanya meraih 8 poin dari 5 laga, menempati posisi 6 klasemen sementara Serie A. Namun, Inter hanya terpaut 3 poin di bawah pemuncak klasemen saat ini, Torino. Mereka juga hanya tertinggal 1 poin dari Juventus dan 2 poin dari Napoli. Perusahaan statistik sepak bola, Opta masih melihat peluang Inter juara dengan sangat baik. Algoritma Opta Prediktor telah menilai peluang setiap tim di Serie A untuk melaju hingga akhir dan memenangkan gelar. Algoritma tersebut memperhitungkan sejumlah faktor sejauh menyangkut peluang tim untuk memenangkan pertandingan. Kemudian, algoritma juga mensimulasikan setiap pertandingan di kalender Serie A hingga ribuan kali. Dan Opta menilai peluang Inter untuk memenangkan gelar sangat besar, yakni 77,65%. Sementara itu, peluang terbesar kedua menurut algoritma prediktor adalah Atalanta. Opta menilai dia memiliki peluang 10,37% untuk memenangkan gelar. Sementara itu, Juventus memiliki peluang 7,07% untuk memenangkan Scudetto. Pelatih Lazio tuntut keseriusan jelang laga pembuka Liga Eropa. Manajer Lazio Marco Baroni berharap timnya akan menghadapi pertandingan pembuka Liga Eropa UEFA melawan Dinamo Kiev dengan serius. Ahli taktik berpengalaman itu melihat kompetisi tingkat kedua Eropa sebagai kesempatan bagi timnya untuk berkembang. Baroni berbicara kepada pers menjelang pertemuan hari Rabu di Volkspark Stadion di Hamburg. Ini seru dan menarik. Ini kompetisi bergengsi, dan kami akan menghadapi semua pertandingan sulit di depan, kata bos Lazio, seperti dilansir Gianluca Di Marzio. Lawannya menantang, dan akan ada kesulitan di lapangan. Kami butuh pertandingan penting seperti ini untuk berkembang. Lazio mengalami kekalahan telak 2-1 di Fiorentina akhir pekan lalu. Baroni mengalami kekalahan kedua di Serie A saat menangani klub ibu kota tersebut meskipun sempat unggul tipis di babak pertama, berkat gol pembuka Mario Gila. Ini bukan pemanasan yang ideal untuk pertandingan ini, dengan Lazio berusaha memperbaiki kekalahan mengecewakan di babak penyisihan grup pada penampilan terakhir mereka di Liga Eropa pada 2022-23. Pasukan Baroni tampil tidak konsisten di awal musim Liga baru, M2, S1, K2, dan bisa menganggap perjalanan ini sebagai liburan yang sempurna. Meskipun tim Ukraina memainkan pertandingan kandang mereka di tempat netral, Lazio tidak boleh menganggap enteng pertandingan ini. Mereka terkenal kesulitan saat bertandang ke Eropa, hanya meraih 1 kemenangan dalam 12 pertandingan tandang terakhir mereka di Liga Eropa. D2, L9, Lazio masih bisa bersemangat dengan catatan dominan mereka saat melawan Dinamo Kiev. Kecuali hasil imbang 2-2 di Liga Eropa pada Maret 2018, mereka telah memenangkan ketiga pertandingan tersisa di Eropa melawan lawan ini.